Lanjutkan dialog kita dalam Jurnal Pagi mengenai solusi kisruh KPK dan Polri. Kembali dengan Pak Ganjar. Tadi kita sudah membahas bagaimana kelemahan yang ada di proses KPK tadi ya. Terus Bapak menilai juga ada kelemahan dari proses di Polri sendiri terhadap BW. Silakan. Jadi begini, kalau saya simpulkan terhadap kasus Komjen BG, dugaan tindak pidananya ada, nyata. Hanya proses sampai ke penetapan tersangkanya ada kelemahan. Gitu ya. Jadi kita kan melihat dua itu ya, prosesnya maupun dugaan kasusnya itu sendiri. Nah di kasus mentersangkakan Pak BW, kita lihat juga ini dua proses ya. Saya konsisten bahwa tanpa pernah memeriksa saksi pun Polri bisa menetapkan tersangka. Nah cuma kan kemudian berdasarkan keterangan Kadif Humas, katanya sudah memeriksa saksi-saksi, sudah punya keterangan ahli, sudah punya surat, ya bukti surat. Sehingga punya 3 alat bukti katanya, gitu ya. Nah, oke, kalau memang 3 punya alat bukti, poinnya kan begini, tersangkakan saja, lalu umumkan. Ya, apa kepentingannya membawa paksa? Ya, sehingga kan begini, dibilang penangkapan, menurut saya bukan. Dibilang jemput paksa, apalagi, karena belum pernah dipanggil secara patut, tahu-tahu dijemput paksa. Apalagi sempat dinyatakan dibawa untuk dimintai keterangan, gitu, untuk diperiksa. Ya panggil aja kalau itu sih, ya. Sehingga di prosesnya ada masalah. Nah, bagaimana dengan kasusnya sendiri? Ini begini ya, mengenai apa itu temuan, tentu penyidik yang paling tahu, ya. Tetapi maksud saya begini, di luar ini banyak orang yang punya kemampuan, yang pinter gitu ya, apalagi banyak ahli hukum nih di luar. Ya. Dari apa yang disampaikan Mabes Polri melalui Kadif Humas, kan kita bisa menganalisis. Gitu ya. Dari informasi-informasi itu kita bisa analisis, apalagi ini informasi keluar dari yang berkompeten, dari pihak Polri. Nah, konstruksinya kan menyuruh memberikan keterangan palsu. Ya. Jadi ada dua peristiwa nih, ada penyuruhan, ada memberi keterangan palsu. Berarti kan harus dipastikan ada orang yang memang betul memberi keterangan palsu di sidang MK dalam kasus Pak BW, ya kan, di sidang MK. Oke, bisa saja itu ada. Bisa saja itu ada, walaupun saya nggak tahu siapa, gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana konsep menyuruh. Konsep hukum pidana menyuruh ini berbeda dengan bahasa kita sehari-hari, nyuruh orang. Ini beda nih, ini konsep hukum, gitu ya. Nah, pada konsep menyuruh melakukan, yang di dalam hukum pidana dikenal sebagai downplegen, ya, itu ada dua pihak. Ada penyuruh sebagai orang yang menyuruh, ada pesuruh sebagai orang yang disuruh, gitu ya. Nah, syarat utama bentuk menyuruh melakukan ini adalah bahwa orang yang disuruh ini pasti tidak bisa dipidanakan. Jadi kalau orang yang disuruh bisa dipidanakan, pasti bukan penyuruhan. Mungkin bentuk yang lain. Karena ada beberapa bentuk ini penyertaan, gitu ya. Mungkin bentuk yang lain. Nah sehingga kan karena Kadif Humas bilang ini menyuruh melakukan, ini loh, ini petinggi hukum loh. Jadi terminologi yang dipakainya saya pikir ini bukan terminologi biasa. Begitu dia bilang menyuruh melakukan, pasti ini dalam konteks hukum pidana. Ya. Nah karena yang disuruh ini tidak bisa dipidana, secara teoritis hukum pidana ini menyimpulkan begini. Siapa sebetulnya orang yang mau disuruh-suruh melakukan suatu perbuatan? Nggak ada yang mau. Sekarang lebih jauh lagi, ada nggak sih orang yang mau disuruh melakukan kejahatan? Disuruh begitu saja loh ya, bukan dibayar, bukan dibujuk, bukan diperdaya, bukan, disuruh begitu saja. Nggak ada yang mau. Nah, tapi dalam praktek terjadi konsep penyuruhan. Kok bisa? Oh ternyata ada penyuruhan tuh kalau pelakunya anak di bawah umur, orang gila, atau orang yang dalam keadaan memaksa yang mutlak. Karena keadaan memaksa ada yang relatif, ada yang mutlak. Nah ini hanya yang mutlak. Nah, dari konstruksi itu kan kita lihat begini, lah kalau BW dibilang menyuruh memberikan keterangan palsu, berarti kan yang disuruh pilihannya cuma 3. Anak kecil, pernah kita lihat orang bersaksi di MK anak kecil? Nggak pernah. Orang gila, pernah ada di sidang MK? Apalagi. Nah berarti kemungkinan yang ketiga, orang yang dalam keadaan memaksa mutlak. Tapi semua literatur menyatakan, menjelaskan, orang dalam keadaan memaksa mutlak itu contoh yang paling konkret cuma 2. Satu, orang yang dihipnotis, gitu. Ada nggak orang dihipnotis ngasih keterangan di MK ya? Gitu. Kedua, orang yang betul-betul menjadi alat kejahatan. Misalnya begini, saya berkelahi dengan Anda, saya ambil badannya, saya lempar ke kaca, pecah kaca. Nah, kaca pecah itu kan akibat
tubuh Anda yang tabrak, maka pelakunya kan Anda. Pengerusakan barang itu. Tapi kan karena saya lempar. Kekuasaan mutlak tadi. Orang ini kan nggak punya kemampuan untuk mengarahkan arah lemparan tubuhnya gitu, kecuali Superman, begitu dilempar dia bisa belok gitu kan. Atau Anda saya pukul, ya terhuyung-huyung sesuai arah pukulan kan, bukan dipukul ke sini tapi jatuhnya ke sana. Nah itu contoh bahwa dia dalam keadaan memaksa yang mutlak. Nah kita lihat dalam konteks ini, ada nggak kira-kira orang yang seperti itu? Gitu ya. Kalau seseorang masih punya pilihan, masih bisa mengelak, itu bukan sesuatu yang mutlak. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai tim independen. Ya. Ya. Dari Anda lihat sendiri, apakah tim independen ini bisa menjadi solusi untuk kisruh dari KPK? Terus terang saya begini sebetulnya. Pendapat saya pada dasarnya Presiden ini sebetulnya nggak perlu bentuk tim apapun. Bahkan Presiden cukup saja memastikan, memaksa, mendorong ya supaya adil nih, ya KPK, ya Polri, mendalami ulang kasusnya masing-masing. Ya, melihat apakah material perkaranya sudah cukup, termasuk melihat apakah prosesnya sudah sempurna gitu ya menurut aturan hukum. Nah, itu bisa kok dilakukan dua-duanya. Lalu Polri dan KPK ini mendeklar lagi ke publik bahwa bla 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 begitu ya. Nah, cuma kan ada kendala sedikit begini. Apa yang dinyatakan KPK ini publik cenderung lebih percaya. Ya, apa yang dinyatakan Polri, publik seringkali ada ketidakpercayaan. Jadi kembali kalau itu dilakukan lagi, Polri tetap ada beban karena publik tetap akan nggak percaya, gitu kan? Nah, sehingga begini, bisa nggak nih ada semacam ahli atau forum untuk lebih memperlihatkan objektivitas, gitu ya? Nah, saya nggak tahu kalau di KPK itu ada atau tidak. Tapi kalau di kepolisian kan sering ada yang namanya gelar perkara, kita tahu ya. Pelapor diundang, terlapor diundang, kalau perlu menghadirkan ahli. Nah, forum itu kan jadinya lebih objektif. Gitu. Nah, tapi kembali lagi, katanya kan sudah memeriksa ahli, katanya sudah gelar perkara, gitu kan. Nah, cuman kan jadi balik lagi, jadi pertanyaan ini kayak apa gelar perkaranya jadinya. Ditambah lagi, kita ini kan nggak jarang mendengar ya, polisi sudah naik penyidikan, menetapkan tersangka, ujung-ujungnya SP3. Artinya apa? Faktanya sering Polri melakukan kesalahan, gitu kan. Nah, sehingga orang jangan salahkan kalau orang lalu bilang, ini bukan nggak mungkin di proses ini pun ada kesalahan, gitu. Nah, jadi ketika tim independen dibentuk, saya sih berharap, gitu ya, walaupun ini tergantung mandat dari presiden. Presiden mandatnya sejauh apa? Kalau tim independen ini hanya menilai dari luar, saya pikir sih percuma, gitu ya. Walaupun begini, saya tidak menyangsikan kapasitas tim independen. Ya, ini orang-orang dengan integritas dan kemampuan yang sangat baik menurut kompetensinya masing-masing. Sehingga sebetulnya begini, kalaupun tim independen menilai kasusnya dari luar, saya pikir pasti akan mampu menemukan sesuatu yang salah di proses maupun di kasusnya. Nah, tapi alangkah baiknya kalau memang mandatnya membuat tim independen ini punya kewenangan untuk mendalami kasusnya sekaligus, gitu, supaya lebih transparan ke publik. Silakan diikat saja dengan kerahasiaan, gitu ya. Artinya bisa lihat ke dalam kasus karena kan ada bagian yang rahasia, supaya tim independen tidak terlalu membuka bagaimana konstruksi kasusnya. Gitu. Oke, baik. Setidaknya itu ke depannya kira-kira seperti apa dari bentuk dari tim independen ini. Waktu kita sudah habis, Pak. Terima kasih banyak atas kehadiran di sini untuk memberikan pandangan-pandangannya. Demikian pemirsa, dialog kita dalam Jurnal Pagi. Tetaplah bersama kami. Jurnal Pagi akan segera kembali.